Welcome to our channel. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, Shalom. Salam jumpa kembali dalam Riak Sabda edisi hari Minggu, Minggu biasa yang ke-14, tanggal 5 Juli 2020. Hari ini bersama-sama saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk merenungkan Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai dengan 30. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, suatu ketika ada seorang anak disuruh belanja ke warung. Lalu ketika dia pulang belanja, dia mengatakan kepada ibunya, "Mak, aku tidak mau pergi ke warung itu lagi. Aku mau belanja ke warung sebelah." Lalu mamanya bertanya, "Kenapa pula kamu tidak mau lagi belanja ke warung itu?" Anak itu dengan polos dan spontan mengatakan, "Orang yang punya warung itu galak, Mak," dia bilang. "Kasar, Mak." "Oh, begitu rupanya. Lalu warung yang sebelah?" "Oh, warung yang sebelah orangnya ramah, baik. Dan dia menanyakan kepada saya mau beli apa dengan lembut." Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, orang yang lembut, orang yang bertutur kata manis, orang yang perlakuannya sopan dan ramah terhadap orang lain, biasanya akan sangat disenangi daripada orang yang kerap kali berbicara kasar, berbicara jorok, yang berbicara secara spontan tanpa dipikirkan, kata-katanya melukai hati orang lain. Pentingnya tutur kata yang manis dan hati yang lembut yang mengungkapkan siapa orang itu sebenarnya, yang mempunyai kedalaman hati dan kebaikan hati. Memang karakter orang itu berbeda-beda, tetapi biasanya kualitasnya ditentukan bagaimana cara ia berbicara sehingga tidak menyinggung atau melukai orang lain. Hari ini kita mendengarkan Injil suci yang begitu luar biasa. Bagaimana Tuhan menyatakan kerajaannya pada orang yang kecil. Mengapa kepada orang yang kecil? Orang yang kecil, orang yang sederhana, biasanya orang yang tidak terlalu banyak menggunakan logika, tidak terlalu banyak menggunakan pikiran, tidak terlalu banyak menggunakan
yang namanya pengetahuan yang luar biasa. Tetapi orang-orang kecil ini adalah orang-orang yang sederhana. Dengan kesederhanaannya, ia mengungkapkan imannya dengan mudah percaya, dengan mudah berharap, dan orang yang pasrah. Orang yang kecil, sederhana. Dikatakan orang ini berbeda, ya. Justru orang yang bijak dan pandai, ini misteri kerajaan Allah disembunyikan daripadanya. Kenapa? Karena ia terlalu banyak berpikir dengan logikanya, dengan otaknya, dengan kemampuannya, terlalu sombong. Ini yang tidak dikehendaki oleh Yesus. Sedangkan orang yang kecil tadi adalah orang yang penuh dengan kepasrahan, orang yang percaya, orang yang penuh harap. Harus dibedakan antara orang kecil yang sederhana, bodoh, dengan orang yang kecil dan sederhana, tetapi dia mempunyai kecakapan diri yang pasrah, penuh harap secara total kepada Allah. Beda juga dengan orang yang pandai dan bijaksana, tetapi menggunakan kepandaian dan kebijaksanaannya ini secara salah, sehingga ia jatuh kepada kesombongan. Ini yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Yang berkenan kepada Tuhan adalah hati yang penuh dengan kepasrahan, percaya, dan berharap seperti orang kecil yang sederhana. Mau kemana lagi ia berlindung selain kepada Allah? Mau kemana lagi ia berharap selain kepada Allah? Kemudian dalam ayat lain Yesus juga mengatakan, "Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Di saat semua orang mengalami berbagai kesulitan dan permasalahan dalam hidupnya, Yesus mengatakan, "Datanglah kepadaku." Hanya kepada Yesus, hanya dalam nama Yesus ada kedamaian dan ketenangan. Yesus sendiri pada hari ini menyatakannya. Datang kepada Dia, bahwa kepada Yesus di sana ada kelegaan. Kita ketahui bahwa manusia tidak mampu memberikan ketenangan karena realitas kekuatan manusia itu mempunyai keterbatasan. Sedangkan Allah, Ia mampu, Ia menguasai segala sesuatu, alam raya, manusia, segala sesuatu itu ciptaan dan miliknya. Oleh karena itu, Allah mampu memberikan kedamaian dan kelegaan. Untuk itu, jangan ragu datang kepadanya. Dan Yesus juga mengatakan hari ini bahwa kuk yang dipasang itu ringan. Dan Ia menghendaki untuk belajar daripadanya menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, pribadi yang lemah lembut dan rendah hati adalah pribadi yang menyenangkan. Yesus sendiri mengatakan bahwa sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan. Biasanya untuk mencari teman curhat itu adalah orang yang mempunyai simpati, empati, yang mau mendengarkan kita, yang dengan tenang, dengan lemah lembut mau mendengarkan ungkapan isi hati kita. Nah, Tuhan Yesus hari ini menyatakan belajar daripadanya. Bagaimana cara menjadi lemah lembut? Belajar daripadanya. Bagaimana belajar dari rendah hati? Belajar dari misteri hidup Yesus yang dinyatakan di dalam Alkitab. Semua pelajaran itu dapat kita temukan di Alkitab, dalam sabda-sabda Tuhan. Menjadi lembut dan rendah hati. Niscaya orang yang seperti ini akan menjadi rahmat dan berkat untuk orang lain. Dan kita juga mampu menyalurkan kebahagiaan
dan sukacita bagi orang lain. Saudara, mari hari ini kita perbaiki diri kita, perbaharui diri kita, belajar terus-menerus untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap hari. Jadi pribadi yang lemah lembut, rendah hati untuk dunia sekitar kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu. Amin.